Kita bertemu lagi di Sekolah Kebon, Kebun Kata, Kebun Rupa. Kali ini Sekolah Kebon sangat bergembira karena kedatangan seorang tamu yang unik, yang menarik, dan langka. Nah, ini sosoknya. Seorang terapis, ahli pengobatan timur, yang pada saat sekarang ini beliau bangga menyebut dirinya sebagai dukun. Padahal kita tahu bahwa ketika kita menyebut kata dukun itu hampir dipastikan image-nya negatif. Nah, Pak Tommy Aditama ini atau Mas Tommy Aditama ini menyebut dirinya seorang dukun, padahal beliau riwayat pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Nah, kita akan tanya soal dukun yang tanda kutip agak risih ini. Kenapa beliau kok bangga menyebut dirinya dukun? Kenapa, Mas? Ini Mas Joni, dukun itu sebenarnya dulu itu merupakan profesi yang terhormat, Mas. Oke. Iya, dimana semua itu rujukannya itu ke dukun ketika ingin sembuh dari penyakitnya atau memecahkan masalah-masalahnya. Jadi Itu sangat terhormat pada masanya. Masanya itu kapan itu? Ya, sekitar 100-200 tahun yang lalu ke belakang. Jadi zaman mbah-mbah saya lah ya. Ya, betul. Dukun itu saat itu seperti dokter kalau sekarang. Dokter. Iya, keilmuan yang dipunyai oleh para dukun Ya, itu oke. sudah teruji selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun secara empiris bisa menjaga masyarakat, kesehatan masyarakat sampai sekarang. Sama, Mas, dukun itu ya dokter. Iya. Oke. Hmm. Jadi Ah, itu yang melandasi kenapa Mas Tommy nggak risih gitu dengan. Iya, betul. Dan sebagaimana kita tahu, kalau dokter itu ada spesialisasinya. Oke. Ada spesialis bedah, Ya. spesialis gigi, macam-macam ya. Hmm. Dukun itu sama, Hmm. ada spesialisasinya. Ada dukun bayi, dukun pijat, dukun jamu, dukun sangkal putung, dan banyak lagi. Hmm. Sama. Dan masing-masing spesialisasi dukun itu masing-masing mereka. Itu mereka memang betul-betul ahlinya itu. Iya, betul. Mereka juga Dan belajar. sekarang sebentar, soalnya setahu saya ya, karena saya tidak hidup di zaman mbah-mbah itu. Ya, Setahu saya mereka ya kalau sekarang sebutannya sudah bukan dukun, ya ahli saja, ahli tulang. ya. Misalnya ahli tulang, ahli herbal, ahli tenaga dalam katakanlah. Iya. Jadi bukan lagi dukun. Tetap persepsi masyarakat adalah dukun itu ya hubungannya dengan kemenyan, dengan aki yang besar, Mas tahu Iya. aki itu. Iya. Dan pokoknya dengan sejenis wacana di luar rasionalitas. Iya. Apakah dengan adanya menyan dan ake itu berarti tidak rasional, maksud? Ya, coba jelaskan. Kemenyan itu kan aromaterapi. Enak nggak ketika Oke. kita bau? Ada sebenarnya terapis bahkan di seluruh dunia yang namanya aromaterapis. Orang-orang yang ahli di bidang aroma. Itu memang ada Ada. apa fungsinya? Ada. Contoh, Heeh. pernah nggak mencium bau mawar atau melati? Oke. Heeh. Ya, Yang dirasakan Mas Joni apa? yo enak. Enak, Nyaman, terus nyaman. Ada sisi Nyaman. kenyamanan di situ. Jadi sebetulnya fungsi bau-bauan, Iya. termasuk bunga mungkin ya. Iya. Bunga. Itu ya aromaterapi saja. Tidak bukan kemudian mengundang. Oh enggak, Enggak. memang kalau dalam konsep dukun atau di sini bahasa modernnya itu pengobatan timur, Oke.
Setiap benda tuh punya energi. Dan oke. bunga-bunga itu juga ada energinya selain Ya, ya. aromanya. Ada energi yang bisa mempengaruhi sistem energi lingkungan dan energi manusianya itu, termasuk kemenyan. Hubungannya kan maaf mungkin lebih ke psikologi atau apa gitu. Iya, satu karena energinya masuk, dua aromanya itu juga kita cium, sehingga menyebabkan tadi yang Mas Joni bilang ada kenyamanan pada diri orang yang menghirupnya. Oke. Oke. Kembali ke spesifikasi tadi. Oke. Spesifikasi. Nah, itu kan saya katakan tadi bahwa sekarang ini mereka sudah bukan lagi disebut dukun. Apakah mereka karena malu atau apa? Saya kurang paham. Nah, tentang spesifikasi mereka yang khusus itu, yang tadi Mas Tommy katakan bahwa sama dengan kedokteran barat, ada spesialisasi ya, spesialisasi. Itu keilmuannya bagaimana sebetulnya strukturnya? Karena apa? Karena image ketika disebut dukun itu kan image-nya tidak ada semacam apa? Kalau istilah kedokteran tuh struktur pikiran keilmuan, yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya, sebenarnya begini Mas Joni. Sekarang banyak orang yang mungkin malu disebut dukun, Iya, oke. atau ada stigma yang negatif terhadap dukun. Karena sebenarnya di dunia perdukunan sendiri itu ada dua madhab besar. Baik. Ada dukun putih, ada dukun hitam. Jadi dukun putih itu orang-orang yang memang membantu orang lain dalam mengobati sakitnya atau membantu masalah-masalah orang lain. Lah dukun hitam tentunya sebaliknya, yang mencelakakan orang lain atau membuat orang lain sakit. Itu dukun hitam. Lah inilah yang akhirnya banyak dipahami bahwa dukun itu ya dukun hitam, padahal enggak. Berarti stigma masyarakat memang langsung arahnya ke sana. Iya. Ditambah lagi mungkin karena para ahli yang Ya. spesialis itu malu disebut dukun. Iya betul, karena menganggap dirinya dukun, ketika mereka menganggap dirinya dukun, ini kayak kuno dan sudah tidak relevan dengan masa kini. Karena yang dimunculkan Oke. terus selalu dokter dan dokter. Berarti itu landasan Mas Tommy kenapa bangga Betul. menyebut sebagai dukun. Ya. Dan Mas Tommy mengibaratkan dirinya meyakini Iya. bahwa Mas Tommy aliran saya- mazhab aliran putih. Ya betul. Saya adalah dukun dan saya adalah dukun putih. Oke. Baik, teman-teman. Nampaknya ini akan menjadi perbincangan yang makin menarik. Nantikan di episode berikutnya, kita akan kupas tuntas soal dukun ini tetap di Sekolah Kebon. Jangan lupa ya, like dan subscribe Sekolah Kebon. Kita nantikan episode berikutnya bersama Mas Tommy sang dukun.